Mungkin Betul gitu betul. sih. Jadi lebih ke apa namanya nanya. Tapi that's a very good point juga. Maksudnya nanya teman-teman yang ngerti di bidang sektor saham yang IPO itu ya. Jadi dia gimana bagus nggak buat apa perusahaannya dan lain Ya, sebagainya. Seru banget nih. ya, sama-sama ini Eh, mungkin apa kalau misalkan teman-teman mau ini ya. Kalau penting juga untuk lihat siapa ownernya sih. siapa ownernya? Siapa ownernya. Jadi apalagi ownernya sudah punya company yang listing juga di bursa. Jadi itu bisa jadi acuan lah. Hmm. Oh, mereka perilakunya gimana nih secara fundamental gimana? Apakah di-maintain atau memang dibiarin aja atau gimana? Itu kan bisa 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 kita tracking gitu by owner lah. Atau at least kalau misalkan ownernya memang masih baru, ya kita cek aja koneksinya. Mungkin dia ada relasi sama company A, B, C gitu-gitu. Mungkin kita bisa bisa ambil contoh juga sih gimana mereka Hmm. treat treat company itu. Itu penting sih. Jadi lebih ke banyak nanya juga ya, nanya-nanya kiri kanan, apakah ada informasi tentang hal ini, Ya, dan benar. setuju banget. Oke, uh, dulu kok sempat ada masanya, ya kita balik lagi ke saham-saham yang bukan IPO, Hmm. ya kan sempat ada masanya rame trader dengan julukan arah hunter, tahu nggak kok? Oh, Jadi tahu arah tahu. hunter itu, jadi yang suka ikut nebeng. Misalnya saham arahnya 25%, dia udah 20% masih masuk juga sampai dijual di arah gitu. Nah, gimana pandangan Koko tentang arah hunter ini dan apakah saat ini arah hunter masih relevan atau enggak ya? Oke. Menurut gua enggak, menurut gua ya kalau gua pribadi cukup suka ya dengan konsep yang mereka pakai gitu. Tapi mungkin risk profile-nya bisa beda pas gua sama mereka dan mungkin sama teman-teman di sini. Kalau misalkan kita ngomong ya, misalkan kita ngomong sekarang nih ya yang arah ARB-nya nggak sama gitu. Ketika kita masuk di plus 10% lah. Lalu pas dia turun ke kuning terus di ARB-in itu bisa 17% lah hitung-hitungan bodohnya gitu ya. 17%. Nah, risknya oke atau enggak? Nah, itu yang perlu teman-teman cek sih. Apalagi kalau misalkan tadi ngomong masuk 20%. Ya udah 20% tambah 7 lagi udah 27%. Equity bisa langsung loss gitu kalau misalkan kita masuk di sana. Tapi intinya kalau misalkan teman-teman bisa cocok gitu ya sama risk profile, persen loss-nya itu ya udah silahkan aja. Dan kalau misalkan teman-teman cukup cepat gitu ya tangannya untuk ketika ada guyuran kabur ya nggak masalah. Tapi konsepnya ini benar sebenarnya. Konsep arah hunter ini gue suka sih. Mereka kan lihat flow aja. Jadi Oke. mereka tuh baru akan masuk ketika flow-nya ada. Jadi mereka mungkin bukan tipikal yang nunggu barang ketika belum ada flow. Beda sama si value investing lah. Mungkin mereka beli barang ketika belum ada flow nih. Jadi kumpulin dulu barangnya lama, bertahun-tahun. Nanti pas sudah ada flow baru mereka jual. Nah, si orang-orang yang mungkin ngincer saham-saham arah ini harus lihat flow. Pagi 10 menit pertama, 15 menit pertama flow-nya konsisten, flow-nya ada terus gitu ya. Terus udah terbukti juga time frame pendeknya higher high higher low, ya udah sikat aja. Intinya kan mereka lihat flow, mereka mau ikutin flow itu dan ini konsep yang benar sebenarnya untuk trader ya. Ada flow masuk, nggak ada flow ya ya udah jangan dulu, mau percuma kita masuk juga kalau nggak dinaikin ngapain kan gitu. Iya, 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 iya. Jadi penting banget buat ngerti dan ngelihat money flow-nya ya Pak ya untuk hal ini gitu ya. Ya. Eh, nah, aku habis ini mau nanya tentang money management Hmm. untuk masuk di saham ARA ini. Tapi sebelum ke situ, iklan dulu ya kan. Yuk Buat silakan. teman-teman yang ada orang yang lagi nonton-nonton ini dan mungkin belum kenal Elit Erdika Sekuritas, jadi bisa lihat-lihat di profil kami gitu kan, dan jangan lupa follow ya kan untuk konten-konten menarik aplikasi Elit juga nanti kita bakal banyak update-nya. Jadi langsung aja kepoin di link tree kami ya, buat kita nikmatin trading tanpa ribet, nggak ada deposit minimum dan nggak ada biaya bulanan. Oke. uh, Gimana sih kok cara kita money management untuk masuk di saham yang kayak misalnya tadi kan kok bilang kok suka buat masuk di saham yang kayak gitu, jadi yang ada flow-nya gitu. Nah, cuman kan dia udah mulai naik nih. Jadi gimana caranya kita bisa manage gitu ya resiko kita atau juga uang kita di saham yang akan arah atau sedang menuju arah ini. Oke. Mungkin gini, kalau kalau gue ya mungkin money manajemennya agak ribet ya, karena gue Oke? pakai berlapis-lapis gitu. Jadi Mm. pertama dari total ekuitas atau aset lah, aset yang kita punya gitu ya.
itu bisa gua split jadi beberapa sekuritas gitu ya. Mungkin ada yang buat invest, ada yang buat swing panjang, ada yang buat Oke. uh, scalping, ada yang buat swing pendek. Hmm. Jadi kayak minimal 4. Terus kayak Wow. ya kayak minimal 4. Dan yang gua pakai aktif untuk trading itu sebenarnya dari total itu kayak cuma mungkin 30% dari total ekuitas gitu. Sisanya ya udah gitu. Hmm. Sisanya bukan yang untuk di tradingin bolak-balik gitu. Jadi beda. Jadi Iya, iya, setelah iya, iya, iya. turun ke situ ya, setelah turun dari total 100% jadi 30% yang diaktifkan untuk trading, itu dibagi lagi. 30% itu dibagi 20% untuk swing pendek dan 10% untuk yang crispy gitu. Mungkin salah satunya ngincer-ngincer Crispy. Samara nih, itu bagian si yang crispy itu, yang 10% itu. Nah, dari 10% ini, itu bisa dibagi lagi, mungkin bisa jadi 5. 5. 5 ya, karena ini mainnya Oke. cepet, jangan masuk banyak-banyak lah buat memang saham-saham yang volatilitasnya tinggi kayak gini. Jadi dari 10% kita bagi 5, so maksimal 2% equity per Oke. emitennya. Oke. Jadi katakanlah seseorang punya 100 juta untuk modal di dalam sekuritas ini dan habis itu berarti ngambil 10%-nya berarti 10 juta dibagi 5 lagi gitu ya. Jadi satu saham ini maksimal 2 juta untuk Ya, satu saham gitu ya. betul. 2% equity. Karena gini, selalu Nah, hitungannya, tapi balik lagi ya, ini relatif ya, besar kecilnya relatif. Jadi 2% itu potensi itu bisa jadi turun kayak tadi gitu loh, ngejar di 20%, turun ke ARB gitu, 27%, seperempat equity. Jadi dari 2% ini seperempat akan setengah persen equity. Nah sekarang itu setengah persen equity ini rela hilang nggak? iya, Jadi, iya, jadi iya, iya. makanya gue tuh selalu ngomong dalam bentuk persentase, karena bentuk toleransi setiap orang kan beda ya. Bisa jadi Hmm, setengah persennya ini ada yang 500.000, oh oke 500.000, tapi yang equity-nya gede, setengah persennya ini bisa 10 juta, oke rela gak hilang 10 juta, kan ntar mikir-mikir lagi. I see. Ya Oke. jadi kalau untuk barang-barang yang memang volatile banget, kalau gue batasi Crispy. maksimal ya crispy ini maksimal 2% equity. Dan balik lagi, udahlah kalau misalkan main kayak begini memang ada resikonya, apalagi main yang deket-deket 50 gitu ya, ya itu resikonya bisa bisa nyangkut 2 tahun, bisa nggak gerak kan. Kalau Wow. kekunci ya kan, kalau kekunci kan bisa 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 apa, susah jual gitu kan, mau jual di Susah nego jual. murah ya akhirnya ditahan 2 tahun ya kan. Jadi itu Iya. sih, jadi balik lagi semua toleransi balik masing-masing. Tapi kalau gua maksimal itu 2%, dan entry-nya kadang-kadang itu dibagi jadi 2, tapi most likely satu kali hit sih, satu kali entry, karena momentum. Memang pas swingnya lagi kenceng, kita mau nyicil susah. Ya udah paling nggak bagi 2 Hmm. itu untuk antri ke bawah, tapi bukan untuk ngejar ke atas. Kalau kalau gue sih baginya begitu. Jadi berlapis-lapis banget ya, berarti udah dibikin cuma 2% dari total modal kita keseluruhan cash. Lalu dari itu juga masuknya juga 10, berarti cuma sedikit-sedikit banget, setengah-setengah buat masuk, lalu setengah lagi kalau misalnya dibawa ke bawah lagi dulu gitu ya kok ya. Ya betul betul. Wah, ini sih memang sekali lagi ya teman-teman, disclaimer untuk saham-saham yang lucu-lucu yang bisa arah kayak gini memang udah harus perlu pengalaman ya. Jadi teman-teman juga gunakan money management yang baik. Tadi kita ngedenger berarti sekali masuk cuma 1% aja dari semua Iya semua yang kita punya. betul. Sekali Karena masuk cuma 1%. karena oke lah, dulu mungkin gue anggap itu sama kayak saham-saham swing yang lain gitu. Tapi ketika kena gitu ya, ketika dihajar bandar gitu, masuk terus di ARB-in 2 hari 3 hari, itu sakitnya tuh sampai ke ulu hati Ke ulu gitu. hati. Makanya iya, makanya kadang-kadang ya udah, berarti memang gue tuh toleransinya tuh nggak sampai 2% dari total ekuitas gitu. Karena ya kayak Hmm. sayang ya kayaknya ya, udah ngumpulin dari yang swing panjang mungkin 6 bulan, udah nge-hold, tahu-tahu ditarik di barang kayak gitu 1 hari 2 hari. Jadi bener-bener kalau misalkan mau silahkan, tapi jangan jangan ditinggal lah barang kayak gini, karena sekejap mata Hmm. tuh bit bisa ditarik, tahu-tahu balik kuning ya kan, ya Iya, itu iya, iya. salah. Itu very good point juga. Jadi teman-teman tadi sekali lagi kalau lagi main kayak gini tadi poin dari Ko Kevin,
jangan ditinggal. Ya, Jangan ditinggal ya, ditinggal kencing, ditinggal minum, ngambil minum, ya, ya, karena sangat berbahaya. Jangan sampai kita dibawa ke reject bawah ya, kayak. ya, betul. Oh, seru banget nih. Jadi, gitu teman-teman money manajemennya. Nah, kok aku pengen sekali balik lagi ke money flow. Gimana sih Hmm, cara nganalisa money flow? Tadi kan kau bilang ada volume spike yang perlu apa namanya diperhatikan gitu. Tapi kan habis itu kadang-kadang kita suka kelewatan mungkin ya, atau mungkin memang screeningnya belum belum benar. Gimana cara screening? Boleh nggak share dikit atau expand more di area ini untuk screening saham-saham yang lagi akumulasi money flow-nya, terus habis itu tiba-tiba ada volume spike yang kayak kau bilang barusan. oke. Mungkin gini, kalau misalkan kita screening malam lah gitu ya. Biasanya malam kan Hmm, kita orang udah screening siapin buat pagi lah kira-kira iya, watchlist-nya apa gitu. Dan yang iya. namanya watchlist kan masih baru dipantau gitu ya. Jadi belum bener-bener kita akan entry gitu. Nah, Hmm, cara screeningnya pertama itu pasti gue selalu sarankan jangan pakai handphone kalau misalkan mau main kayak begini. hmm, Pakai aplikasi yang di PC atau laptop gitu ya, atau di apps atau di browser gitu kayak RDK, itu tampilin semua watchlist kita. Makanya hmm, orang-orang tuh ada dia pakai layar beberapa, itu bukan bukan sombong-sombong pamer layar, cuma memang mereka butuh. Karena mereka mantau mungkin 12 saham gitu, satu layar 4, satu layar 4 gitu. Berarti itu aja udah butuh 3 layar gitu. Nah, itu yang harus teman-teman lihat, oke? Teman-teman udah nih perhatiin. Terus teman-teman selalu lihat ketika ada perubahan angka di bid offer, itu langsung di zoom in ke sana. Jadi kita hmm, harus langsung fokus sana karena balik lagi 12 yang kita watchlist itu contohnya nggak akan kayak barang-barang semuanya bergerak di detik di menit yang sama gitu ya untuk jalan. Jadi pertama pasti akan ada perubahan jumlah bid dan offer. Ada yang entah ada yang makan atau tiba-tiba kanannya ditebelin, kirinya dihilangin, tiba-tiba dia berubah jadi HK, itu bisa jadi indikator awal. Tapi karena sekarang ini kita susah ngomong semenjak kode broker ditutup, ya ini itu seorang apa ya scalper lah. Scalper itu bisa cukup kerepotan sebenarnya karena dia nggak tahu siapa yang beli, siapa yang jual di situ. Jadi balik lagi, pegangan kita adalah analisa sebelumnya, siapa yang akumulasi, siapa yang distribusi. Kalau misalkan akumulasi sudah terlalu lama, biasanya ya itu memang penunggu saham itu ya dia. Biasanya kalau misalkan dia punya barang banyak, jarang ada pemain lain yang mau ikutan main ke sana dengan broker beda. Karena bisa jadi dimusuhin gitu, bisa jadi dihajar. Nah, itu pertama. Jadi kalau misalkan udah lihat nih historicalnya oke dia akumulasi, udah di zoom in, langsung tiba-tiba kelihatan hari itu aneh, biasanya cuma ratusan lot gitu ya kanan kiri, tiba-tiba mendadak jadi 5.000, jadi 10.000 lot, itu teman-teman udah perlu pantau langsung ya. Itu biasanya uh, ada sesuatu di situ, ada fund yang cukup besar masuk situ. Lalu nanti kalau misalkan sudah mulai kelihatan, turun ke chart 5 menit. Lihat lihat dia punya structure gimana. Balik lagi gitu. Jadi sebenarnya itu nggak gitu direkomendasikan untuk teman-teman yang baru karena sebenarnya nggak sesimpel itu masuknya. Cukup justru ribet tapi semuanya harus dilakukan dengan cepat gitu. Sebelum harganya keburu naik. Oke, market structure oke. Terus mungkin teman-teman yang udah tahu gitu ya story-nya atau tahu makronya, ya udah oke, ternyata semua riset masuk. Ya udah beli di situ. Mungkin itu yang harus teman-teman perhatiin untuk step by step-nya sih. Jadi nggak polos-polos aja lihatin chart 5 menit, ada spike ya, volume hijau gede, tiba-tiba 5 menit berikutnya volume merah gede segede itu. Terus habis dong barangnya. hmm. Barang-barang makernya habis mau gimana. Jadi nggak bisa selalu jadiin acuan untuk di volumenya. Jadi itu benar-benar kayak sebuah apa ya? Ya flow-nya harus harus bener lah dari awal sampai kita ambil keputusan. Itu sih selalu yang dipraktekin, makanya jangan pernah masuk banyak-banyak. Maksimal 5 aja Oke. itu udah mantaunya udah keringetan sebenarnya. Iya, iya, iya. Oke kok, pelan-pelan dikit. Jadi aku breakdown lagi yang tadi kok ilmunya tadi kayaknya ada 5 kali ada di dalam satu kali jawaban. Jadi Iya, pertama-tama tadi pertama-tama kita ngelihat dulu broker apa namanya, kita udah punya watchlist dulu. Jadi watchlist dulu ya, benar ya kok ya. Jadi watchlist yang kita udah pantau, yang kita udah ngerti sahamnya seperti apa fundamentalnya bagaimana.
Dan abis itu dari situ kita juga pantau broker summary, dan karena kita broker summary-nya udah ditutup ya, matanya udah ditutup nih, jadi cuma bisa analisanya malam-malam. Jadi analisa dulu money flow-nya, dalam arti siapa yang akumulasi, siapa yang distribusi gitu ya, kok betul ya. Dan setelah ini juga akumulasi dan distribusinya ini juga kita lihatnya dalam berapa jangka panjang kok biasanya. Biasanya kalau misalkan minimal ya, minimal tuh 3 hari lah, 3 hari. Oke. minimal 3 hari. Minimal 3 hari. Oke, jadi dari kita ngelihat akumulasi broker tertentu selama 5 hari, siapa yang akumulasi paling besar. Terus habis itu pas jam trading itu baru Koko tadi ngelihat juga, ngasih info juga tentang, atau insight juga tentang order book. Jadi di dalam order booknya, buat teman-teman ngomong-ngomong yang ini obrolan trader tingkat tinggi ini, kok diskusi investasi ini nih. Tapi kalau teman-teman yang pemula, sekali lagi disarankan untuk hati-hati. Tapi di dalam di dalam order booknya, kita ngelihat perubahan dalam arti bid offernya tiba-tiba besar dan rame gitu ya kok ya. Dari situ baru mulai untuk pikirkan untuk masuk, dan masuknya pun 1% dari total keseluruhan cash. Apakah betul? Ya, betul. Jadi kadang-kadang Oke. agak banyak orang ngomong capek lah, capek analisanya Capek. segitu segitu mumet, tapi masuknya nggak banyak karena cuannya juga kan ntar ujung-ujungnya nggak Ah, gitu banyak gitu karena nggak ada banyak. ya selisih itu. Tapi balik lagi, Kak, itu gue pribadi ya 1% 2% itu ya. Kalau misalkan teman-teman memang Oke, udah oke, lebih oke. pede, lebih bisa ini ya silahkan masuk lebih besar nggak apa-apa.